Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rega Rostames, NIM 20030021, kelas A semester 1. Saya akan membahas tentang pengantar buku kedua, pengantar ilmu sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan para pembaca, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, saya selaku penulis yakni bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini ke depannya. Latar belakang teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal ini adalah jauh lebih ketat daripada yang biasa dilakukan orang awam menerima. Standar yang sangat berbeda beroperasi, misalnya dalam konvensional dan dalam pengobatan alternatif. Meski didorong oleh komersial, keharusan untuk mendapatkan obat ajaib baru mereka ke pasar. Sebelum itu, saingan mereka, perusahaan farmasi, tunduk pada produk mereka. Ortodoksi yang meyakinkan di suatu abad menjadi keingintahuan sejarah selanjutnya. Agak canggung untuk mengatakannya bahwa sains membuat kemajuan, karena kita tidak tahu di mana kita berada pergi, tetapi kita pasti tahu di mana kita telah, dan dengan demikian dapat berbicara tentang sains secara bertahap menjauh dari ilmu kedokteran, jauh dari kesalahan. Sekali lagi kita bisa melihat titik jika kita membandingkan ketergantungan tradisi. Meskipun ilustrasi ini diambil dari pengobatan tradisional Afrika, kami dapat menemukan banyak contoh ilmuwan modern yang juga inventif dalam mencoba menyelamatkan teori hewan peliharaan mereka dari sanggahan. Jelas bagus, sains akan disajikan oleh para ilmuwan yang berkomitmen usaha ilmuwan secara umum, tetapi tidak terikat, terlalu ikat teori khusus mereka sendiri. Tapi kemudian ilmuwan hanyalah manusia. Status sosiologi dan sains. Selama kita terkesan dengan pemahaman kita dan penguasaan dunia material, ilmuwan dan filsuf ilmu pengetahuan telah mencoba untuk menentukan apa yang membedakan sains modern yang sukses dari jalan buntu, seperti mencoba menghasilkan emas dari batu atau bacaan masa depan kita di bintang. Sayangnya semua ucapannya seperti itu gagal menghasilkan garis demarkasi yang tidak ambing
Dan jika kita memilikinya, mencermati apa yang sebenarnya dilakukan ilmuwan sejati, kita sering menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk mencocokkan gambar yang dilukis oleh filsuf. Teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tapi apa yang sebenarnya seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal-hal ini jauh lebih ketat daripada yang biasa dilakukan orang awam menerima. Standar yang sangat berbeda beroperasi, misalnya dalam konvensional dan dalam pengobatan alternatif. Meski didorong oleh komersil keharusan untuk mendapatkan obat ajaib, baru mereka ke pasar. Sebelumnya itu saingan mereka. Perusahaan farmasi tunduk kepada produk mereka. Percobaan yang panjang dan ekstensif dalam pengujian double blind. Sejumlah besar pasien dibagi menjadi kelompok uji dan kelompok kontrol. Instruksi